Salam jumpa saudara-saudara. Sesudah menyaksikan video ini, Anda akan dapat menjalankan SPSS dan EFUS untuk mendeteksi masalah multikolinearitas memakai matriks korelasi dan variance inflation factor VIF atau tolerance TOL. Video ini adalah pelengkap bagi video kita terdahulu dalam channel ini yang berjudul multikolinearitas, apa yang terjadi jika regresor berkorelasi. Saudara-saudara, multikolinearitas itu adalah kasus di mana regresor atau variabel-variabel independen sebuah persamaan regresi berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, variabel-variabel independen persamaan tersebut berkorelasi satu sama lain. Misalnya dalam regresi linear berganda 3 variabel, kalaulah X1 dan X2 katakan sebagai variabel-variabel independen berkorelasi satu sama lain, maka persamaan tersebut diindikasikan mengandung masalah multikolinearitas. Kalau R korelasi sederhana antara X1 dan X2 sama dengan 1, R sama dengan 1, maka persamaan itu mengandung multikolinearitas sempurna. Multikolinearitas sempurna jarang dijumpai dalam dunia nyata. Jadi yang terdapat dalam dunia nyata adalah multikolinearitas tak sempurna, imperfect multikolinearity. Kalau terdapat multikolinearitas tak sempurna, maka sulit bagi kita untuk mengisolasi, ya. Sulit atau tidak mungkin kita dapat mengisolasi efek atau dampak X1 atau X2 pada Y. Mari kita lihat lebih jauh kedua masalah ini, masalah multikolinearitas sempurna dan multikolinearitas tak sempurna memakai angka-angka. Perhatikan data ini mengilustrasikan multikolinearitas sempurna, yaitu contoh regresi linear berganda 3 variabel di mana ada 2 variabel independen atau regresor. Saudara lihat bahwa data X1 adalah separuh dari data X2. Ya. Demikian juga data kedua ini 7, ya, setengah dari 14 dan seterusnya. Atau sebaliknya, data X2 adalah 2 kali daripada data X1. 18 adalah 9 kali 2. 14 adalah 2 kali 7. 24 adalah 2 kali 12 dan seterusnya. Dengan kata lain, kalau kita dapat mengatakan bahwa X2 adalah 2 kali X1, X2 sama dengan 2X1, sehingga data ini dikatakan sudah mengandung multikolinearitas sempurna. Kalau dihitung korelasi antara X2 dan X1 atau sebaliknya korelasi antara X1 dan X2 dengan data seperti ini, maka R sama dengan 1. R sama dengan 1. Jadi R sama dengan 1 di antara variabel-variabel independen ini, maka data tersebut dikatakan sudah mengandung multikolinearitas sempurna. Kalau hal yang demikian terjadi, dapat kita katakan kita tidak mungkin mengestimasi koefisien persamaan regresi ini. Kita tak mungkin meregresikan Y pada X1 dan X2. Coba kita cari koefisien regresinya secara manual. Kita dengan data ini tentu kita susun dulu tabel kerja ini. Atau sebelum ke sana kita lihat
multikolinear sempurna kalau kita buat scatter, ya, scatter diagram sebaran X1 dan X2. Kalau kita ukurkan sumbu vertikal X1, sumbu horizontal X2, maka angka-angka ini 9, 18, pasangan-pasangan angka ini akan terletak pada sebuah garis lurus. Ya, ini. Sekali lagi, tidak mungkin terjadi dalam dunia nyata. Perfect multikolinearitas. Yang terjadi, sering terjadi adalah multikolinearitas tak sempurna, di mana angka-angka seperti tadi, pasangan-pasangan independent variables tadi, dia terletak di atas, ya, di atas atau di bawah sebuah garis lurus seperti ini. Kalau ini terjadi juga, maka tadi sudah kita katakan sulit atau tidak mungkin mengisolasi secara terpisah efek atau dampak variabel independen yang berkorelasi tinggi pada variabel dependen Y. Coba kita lihat bagaimana ketidakmungkinan mengestimasi koefisien regresi berganda Y pada X1 dan X2. Secara manual, memakai data ini tentu kita susun dulu tabel kerja ini. Y, X1, X2, Y pangkat 2, X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, X1 kali Y, X2 kali Y. Sebagaimana biasanya dalam secara manual. Kita cari total-totalnya ini, lalu kita masukkan ke dalam formula-formula ini, yang kita sebut sebagai dalam ekonometri sebagai sistem persamaan normal. Kita masukkan angka-angka ini ke dalam sistem persamaan ini, seperti ditunjukkan oleh data ini. Apa yang kita lihat di sini? Ya, apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah persamaan-persamaan ini tergantung satu sama lain. Misalnya, persamaan kedua bergantung kepada persamaan ketiga atau sebaliknya. Kita lihat bahwa koefisien pada persamaan kedua adalah 2 kali dari koefisien persamaan ketiga. 82 sama dengan 41 kali 2. 726 adalah 363 kali 2. Demikian seterusnya. Teman-teman, kalau kita coba selesaikan sistem persamaan ini, memakai matriks, maka kita tuliskan bentuk matriksnya seperti ini. Selanjutnya, kita dapat menghitung koefisien regresi A, B, dan C. Memakai metode Cramer, maka koefisien A dihitung dengan ini, memakai metode Cramer, saudara-saudara. Ternyata hasilnya adalah 0/0. Demikian juga untuk B, 0/0. C sama dengan 0/0. 0/0 tidak didefinisikan. Artinya tidak ada koefisien A. Ya, tidak ada, tidak didefinisikan koefisien band dan koefisien C. Mengapa demikian? Sekali lagi, karena ada interdependensi, ya, persamaan dalam sistem persamaan normal ini. Jadi benar yang kita bilang tadi, kalau terdapat multikolinear sempurna, maka kita tidak mungkin menghitung koefisien regresi. Katakanlah regresi linear berganda tadi, kita tidak mungkin berapa koefisien A, B, dan C. Sekarang mari kita lihat memakai software Effius. Sekarang dengan ini adalah tampilan Effius kita memakai Effius 10, boleh saudara memakai versi yang lain, mungkin yang lebih tinggi daripada versi ini. Kita akan tunjukkan memakai Effius bagaimana multikolinearitas sempurna itu. Ya, bagaimana multikolinear itu. Kita sudah input datanya. Data tadi kita bisa tunjukkan data Y, X1 dan X2. Kita sorot dia, kemudian kita pilih quick, kita pilih submenu show ini. Lalu kita klik OK.
Inilah teman-teman data kita tadi. Ya, sekali lagi bahwa data X1 adalah 2 kali daripada data X2. 9 kali 2 sama dengan 18, 7 kali 2 sama dengan 14. Demikian seterusnya. Multikolinearitas sempurna. Kalau kita regresikan Y pada X1 dan X2, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang kita lihat tadi. Tidak mungkin kita menaksir koefisien regresi. Memakai views kita estimasi estimate equation, kemudian kita buat perintah. Dengan perintah mula-mula variabel dependennya Y, kemudian koefisien konstanta, spasi, kemudian regresor-regresornya atau variabel-variabel independennya yaitu X1 dan X2. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ini hasilnya ternyata tidak dapat ditaksir. Fuse menampilkan info ini near singular matrix error. Regressors atau variabel-variabel independen maksudnya may be perfectly collinear. Artinya bahwa regresor-regresor ini X1 dan X2 berkorelasi secara sempurna. Dan pula near singular matrix error artinya bahwa determinan dari sistem persamaan tadi yang kita tunjukkan tadi sama dengan 0. Anda tahu matriks yang determinannya sama dengan 0 tentu tidak memiliki matriks inverse. Jadi oleh karena itu kita tidak dapat menghitung koefisien regresinya. Secara grafik bisa kita tunjukkan ya untuk mendukung penjelasan kita. Coba kita pilih X1 kemudian X2, kita kemudian pilih quick graph X1 X2, kita pilih scatter ya, scatter. Oke, inilah teman-teman grafiknya bahwa pasangan-pasangan X1 dan X2 terletak pada sebuah garis lurus. Kalau kita menarik garis lurus, maka garis lurus itu melewati ya, menghampiri dengan tepat semua pasangan-pasangan ini, menandakan bahwa X1 dan X2 berkorelasi sempurna ya dengan dalam hitungan korelasi R X1 X2 sama dengan 1. Kita sudah katakan bahwa multikolinearitas sempurna jarang dijumpai dalam dunia nyata, melainkan multikolinearitas tak sempurna. Mari kita lihat datanya. Kita keluar dari file kerja ini. Kita pilih data yang lain. Kita memilih data import. Ini data, coba kita tunjukkan data import GDP dan CPI. So, inilah teman-teman data kita. Kita ulang lagi, import GDP dan CPI. Quick show. Inilah datanya teman-teman. Data yang menunjukkan data time series ya. Data time series itu data impor dan data GDP, gross domestic product, produk domestik bruto, dan consumer price index, indeks harga konsumen. Secara teoritis bisa kita katakan bahwa import dipengaruhi oleh GDP dan CPI. Coba kita lihat dulu apakah data ini mengandung multikolinearitas. Secara grafik bisa kita tunjukkan grafik GDP dan CPI sebagai variabel-variabel independen dalam regresi yang kita hadapi. Caranya kita bisa sorot dulu GDP dan CPI. Kemudian kita buat grafiknya, kita pilih quick graph. Oke. Kita pilih scatter diagram. Ini dia. Apa yang terjadi saudara-saudara? Kita lihat memang persis, tidak persis
pengamatan pasangan-pasangan variabel independen tadi, yaitu GDP dan CPI Consumer Price Index pada sebuah garis lurus. Tapi kalau kita tarik sebuah garis lurus pada plotting pasangan-pasangan ini, maka pasangan-pasangan ini terletak di atas atau di bawah garis lurus, ya, dan tidak jauh. Jadi R di dalam hal ini dekat dengan 1, boleh kita katakan. Jadi dengan demikian ada multikolinialitas tak sempurna, ada multikolinialitas yang serius terdapat dalam data kita. Bagaimana kita melihatnya secara formal? Ya, kita kembali ke tujuan awal video ini yang sudah kita sebutkan di sebelumnya. Ada 2 metode kita pakai untuk menunjukkan multikolinialitas dalam persaingan dalam persamaan linear berganda, yaitu metode matriks korelasi dan VIF, Variation Inflation Factor, atau tolerance yang sering disingkat dengan akronim TOL. Untuk menunjukkan kedua metode tersebut, memakai views, kita dapat jelaskan sebagai berikut. Kita keluar dulu dari file ini. Kita estimasi dulu regresi impor sebagai dependent variable, dan regresor-regresornya adalah GDP dan CPI. Jadi kita meregresikan impor pada GDP dan CPI dengan perintah kita pilih quick, kemudian estimate equation, impor sebagai variabel dependen, kemudian koefisien konstanta, kemudian variabel-variabel independennya yaitu GDP spasi dan Consumer Price Index CPI. Kemudian kita klik OK. Inilah teman-teman regresinya, ya, regresi impor pada GDP dan CPI. Tapi sebelum tadi kita katakan metode pertama dulu kita tunjukkan, yaitu metode matriks korelasi. Ya, nanti kita tunjukkan VIF-nya. Caranya, mari kita lihat korelasi-korelasi di antara variabel-variabel independen. Dalam hal ini variabel independennya ada 2, GDP dan CPI. Boleh kita sorot dulu GDP dan CPI. Kemudian kita pilih quick, kita pilih grup statistik. Ya. Kemudian kita pilih submenu ini correlations. Oke. Inilah hasilnya saudara-saudara, korelasi di antara variabel-variabel independen. Saudara, di sini angka 1 bahwa korelasi GDP dengan dirinya sendiri, GDP dengan diri sendiri tentu 1. Demikian juga CPI dengan dirinya sendiri, yaitu 1. Yang kita perhatikan adalah korelasi di antara variabel-variabel independen tersebut, yaitu GDP terhadap CPI atau CPI terhadap GDP. Dan hasilnya adalah sama. Dan memang harus sama. Korelasi antara GDP dan CPI atau korelasi antara CPI dengan GDP selalu sama, ibarat 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Demikian matematik korelasi. Saudara lihat bahwa angka koefisien korelasi ini cukup tinggi, dekat dengan 1, mengindikasikan memang ada multikolinialitas di antara regresor kita. Demikian metode matriks korelasi. Bagaimana dengan metode kedua? Secara formalnya tentu kita dapat tunjukkan secara formal memakai Variation Inflation Factor, VIF. Bagaimana itu? Kita regresikan dulu. Kita keluar dari file ini. Kita regresikan impor seperti sudah kita katakan tadi, variabel independen impor pada koefisien konstanta pada GDP dan CPI.
Ini hasilnya output EFUSE, ya, regresi antara impor pada GDP dan CPI. Menunjukkan metode kedua tadi. Selanjutnya kita pilih view, kemudian kita pilih koefisien diagnostik. Selanjutnya memilih submenu ini variance inflation factors. Kita besarin, apa yang terjadi? Ada 4 kolom ini yang kita perhatikan adalah kolom terakhir ini, ya. Untuk dua variabel, ya, untuk dua variabel, VIF untuk CDP sama dengan VIF untuk CPI untuk dua variabel. Jadi ternyata angka VIF itu adalah 25,86 misalnya dalam dua angka di belakang koma. Apa kriteria kita untuk mengatakan dengan memakai angka-angka ini bahwa regresor tadi berkorelasi satu sama lain? Caranya adalah menilai angka ini. Biasanya sebagai petunjuk praktis, rule of thumb, kalau VIF ini lebih besar daripada 10, maka dikatakan bahwa regresor tadi yaitu GDP dan CPI memang mengandung masalah multikolinearitas. Sekali lagi, kalau VIF lebih besar daripada 10, maka kita katakan bahwa regresor itu, variabel-variabel independen itu ternyata mengandung multikolinearitas. Dalam hal ini tentunya multikolinearitas tak sempurna. Demikian dua metode, yaitu matriks korelasi dan metode VIF. Kalau kita kembali ke persamaan output regresi tadi, kita kembali dengan EFUSE, kita boleh tadi mengklik kembali estimate, kemudian ini perintah kita tadi. Oke, saudara lihat di sini bahwa memang R kuadrat sangat tinggi, dekat sekali dengan 0. Memang koefisien ini sesuai dengan pengharapan teoritis. Ini tandanya adalah positif, makin tinggi GDP, makin tinggi impor suatu negara. Demikian juga makin tinggi CPI, Consumer Price Index, maka masyarakat domestik suatu negara cenderung melakukan impor. Ya, kita lihat juga ini. Tapi biarpun demikian, tadi sudah kita putuskan bahwa di antara variabel-variabel independen ini terdapat masalah multikolinearitas. Sebagai contoh kedua, kita ambil file yang lain, kita keluar dulu dari file ini, yaitu data cross section. Kita sudah input, ya, kita sudah input ini, ya, yaitu data regresi berganda 3 variabel konsumsi sebagai fungsi harta dan pendapatan, ya. Ini adalah data cross section. Boleh kita tunjukkan datanya. Kita mulai dari independennya, kemudian independennya, harta dan pendapatan. Kita pilih quick show. Ini teman-teman datanya. Data 15 rumah tangga dalam sebuah kota mengenai hubungan antara konsumsi dengan harta dan pendapatan mereka. Ya, seperti tadi, mari coba kita tunjukkan adakah mengandung masalah multikolinearitas di antara variabel independen ini. Bisa kita tunjukkan matriks korelasinya. Kita sorot dulu harta dan pendapatan sebagai independent variables. Kita pilih quick, group statistik, kemudian kita pilih correlation. Oke, saudara-saudara, inilah hasilnya. Sekali lagi, harta dengan harta tentu korelasinya adalah 1. Ya, demikian juga pendapatan dengan dia sendiri sama dengan 1. Yang kita perhatikan adalah korelasi antara harta dengan pendapatan, yang adalah sama dengan korelasi antara pendapatan dengan harta, yaitu
0,99, hampir sama dengan 1. Kalau dibulatkan dengan dua angka di belakang koma, kita lihat ya angka ini menghampiri 1, hampir multikolinearitas sempurna. Masih dapat dihitung koefisiennya? Coba kita hitung koefisien regresinya. Sekali lagi, dengan angka ini ya diindikasikan ada masalah multikolinearitas di antara variabel-variabel independen ini. Memakai matriks korelasi. Memakai metode VIF ya, VIF. Coba kita regresikan ya. Quick STW equation yaitu konsumsi C, pendapatan, dan harta sebagai variabel-variabel independen. Kita klik OK, kita perbesar. Apa yang terjadi teman-teman di sini? Ya, kita lihat R-nya sangat tinggi, artinya dua variabel ini dengan baik ya sebesar 99% menjelaskan konsumsi dalam data kita ini. Suatu angka yang cukup besar. Ya, seolah-olah menandakan model yang baik yang kita temukan ini. Tapi kalau kita lihat, biarpun tinggi ini apa yang saudara lihat dalam koefisien regresi ini. Ternyata koefisien regresi harta bertanda negatif. Ya, tentu ini tidak sesuai dengan teori karena harta berhubungan positif dengan konsumsi. Makin tinggi harta, makin tinggi konsumsi ibu rumah tangga. Ya. Jadi ada biarpun R tinggi, tapi ada koefisien-koefisien yang tidak signifikan. Bahkan bisa semuanya tidak signifikan meski koefisien korelasi mesti koefisien R koreknya tinggi. Lagi pula ya, ini biarpun ini tinggi, apa yang kita lihat di sini? Statistik ujinya adalah lebih kecil daripada T-tabel kalau kita periksa dalam tabel T. Kalau mau dengan cara yang lebih cepat, kita perhatikan nilai P ini. Ya, ternyata nilai P ini memang untuk koefisien konstanta dia signifikan pada alfa 10%. Ya, demikian juga pada koefisien regresi pendapatan signifikan pada alfa 10%, suatu angka yang relatif tinggi. Biasanya kita bisa memilih kalau tidak 1%, kita memilih tingkat signifikansi 5%. Cilakanya lagi adalah koefisien harta. Ya, sudah dia bertanda negatif, tidak sesuai dengan teori, ya, dia juga tidak signifikan. Nilai P-nya adalah 0,42, jauh lebih besar daripada alfa 10%. Dengan lain kata, koefisien ini tidak signifikan. Jadi, sudah tak signifikan, dia bertanda negatif, di mana tak sesuai dengan harapan teoritisnya. Demikian teman-teman, biarpun R tinggi, kita harus hati-hati melihat koefisien-koefisien kita tadi. Ya. Bagaimana model kita? Seolah-olah dengan angka yang tinggi ini kita, tapi mengapa demikian? Jawabannya adalah karena memang di antara regresor itu ada masalah multikolinearitas yang terjadi. Untuk tepatnya bisa kita tunjukkan dia ya dengan menyelidiki angka VIF-nya. Kita pilih view, kita pilih residual diagnostik, bukan koefisien diagnostik dengan memilih variance inflation factors. Inilah teman-teman hasilnya. Ya, sama kalau dia dua variabel bebas, dia dua variabel independen. Ternyata angka ini jauh lebih besar daripada 10 yang menunjukkan bahwa ada multikolinearitas dalam data kita. Meski tadi R-nya, R kuadrat itu tinggi. Ya, R kuadrat itu tinggi. Jadi sekali lagi, ada masalah multikolinearitas dalam data kita. Jadi sejalan dengan
metode matriks korelasi yang kita tunjukkan tadi. Demikian memakai Efuse, coba kita jelaskan lagi dengan memakai software SPSS. Ini adalah tampilan SPSS yang mau kita pakai, SPSS versi 26. Coba kita jelaskan ulang lagi memakai Efuse tadi dengan memakai SPSS. Tentu hasilnya adalah sama. Kita buka file kita buka. Saya kira kita tak perlu lagi menjelaskan multikolinear sempurna tadi memakai SPSS ini. Kita langsung memakai dua contoh yang terakhir, yaitu data import pada GDP dan CPI. Inilah teman-teman datanya, data impor pada CPI. Kalau kita mau melihat grafik, ya, hubungan di antara GDP dan CPI, ya, bisa kita buatkan grafiknya, graphs, legacy dialogues. Kita pilih ini, scatter dot. Kita pilih yang simple scatter, divide. Ini dia, ya. Dia dengan memakai grafik, kita pilih CPI-nya sebagai sumbu Y, sedangkan sumbu X-nya adalah GDP. Oke. Ya, inilah dia scatter CPI pada GDP. Seperti Efuse tadi, ya, bahwa pasangan-pasangan GDP CPI ini tidak terletak pada sebuah garis yang lurus. Jadi ini menandakan ada multikolinearitas tak sempurna. Ya, sekali lagi, ya, konsekuensi multikolinearitas tak sempurna itu tadi kita katakan kita sulit memisahkan efek atau dampak X1 dan atau X2 pada Y. Kita sulit memisahkan dampaknya. Demikian secara grafik. Mari kita lihat memakai metode matriks. Ya. Kalau kita memakai matriks korelasi, apa yang kita lihat tentu sama dengan yang kita lihat tadi memakai Efuse. Kita pilih correlate, kemudian kita pilih B, dua variabel bivariat ini teman-teman. Kemudian kita masukkan ke kotak variables independent variables, yaitu GDP dan CPI ini. Kita pilih OK. Inilah teman-teman matriks korelasi di antara variabel-variabel independen tadi. Sekali lagi seperti Efuse, GDP dengan GDP tentu satu, CPI dengan CPI juga satu. Bagaimana korelasinya antara GDP dengan CPI atau CPI dengan GDP? Ternyata tinggi dan sama tentunya, yaitu 0,98, dua angka di belakang koma, 0,98. Jadi serupa dengan Efuse tadi. Artinya apa? Dengan korelasi yang relatif tinggi ini diindikasikan ada multikolinearitas di antara variabel-variabel dependen kita. Bagaimana dengan memakai VIF, Variation Inflation Factor? Kita pilih Analyze, kita pilih Regression, kemudian kita pilih Linear, import sebagai dependen, dan GDP dan CPI sebagai independen. Kita periksa kotak dialog ini, kita coba klik statistik. Ya, kita baca ini kotak dialog ini. Kita centang ini collinearity diagnostik untuk menghitung koefisien angka VIF seperti dalam Efuse tadi. Collinearitas, nama lain untuk multikolinearitas. Yang lain kita abaikan, kita lanjutkan continue.
Kemudian kita klik OK. Apa yang kita lihat teman-teman di sini? Ini dia. Kita perhatikan tabel koefisien ini. Inilah VIF memakai FUSE. Sama dengan FUSE tadi angkanya, ya. Jadi untuk dua variabel dependen, angka VIF untuk setiap variabel tentu adalah sama. Kita lihat ternyata angka ini jauh, ya, lebih besar daripada 10, menandakan memang ada multikolinearitas dalam data kita. Cara lain tadi di awal video ini, ya, VIV atau dengan singkatan tolerance, ya, tolerance TOL. Tolerance itu adalah kebalikan VIF. Tolerance itu adalah 1/VIF. Kalau Anda membagi rasio 1/25,859, hasilnya adalah 0,039, 3 angka di belakang koma. Bagaimana kita menilai angka ini? Kalau angka ini, kalau kebalikan VIV di atas 10, tentu ini di bawah 1 dibagi 10 tentunya, 0,1. Jadi kalau angka ini, ya, kalau angka ini lebih kecil daripada angka 0,1, maka diindikasikan ada multikolinearitas. Tentu 0,39 lebih kecil daripada angka 0,1, ya, 0,1. Jadi sama kesimpulannya memakai toleransi atau VIV. Sekali lagi, toleransi adalah 1/VIV. 1 dibagi angka ini adalah 0,039. Demikian memakai FUSE. Coba kita cari lagi, kita memakai data yang lain, yaitu data cross section tadi. Coba kita keluar dari file kerja ini dulu. Caranya adalah kita pilih lagi model kita yang lain. Ini kita keluar, kita cari, kita memakai data ini. Data konsumsi pendapatan harta. Kita sudah menginputnya, yaitu data cross section. Konsumsi pendapatan harta. Kalau kita mau melihat grafiknya, grafik scatter di antara independen variabel ini, bisa kita memilih analyze, graphs, kemudian legacy dialog, kemudian kita pilih scatter atau dot. Kita pilih yang sederhana ini, define. Ini dia, bisa kita ukurkan pendapatan pada sumbu Y, harta pada sumbu X. Kemudian kita klik OK. Inilah teman-teman hasilnya, ya, pendapatan pada harta, ya. Ternyata kita dapat katakan bahwa ada multikolinearitas di antara variabel-variabel independen tadi, meski pasangan-pasangan harta pendapatan ini tidak terletak pada sebuah garis lurus. Jadi multikolinearitas tak sempurna. Secara formal tentu kita bisa pastikan itu memakai VIF tadi atau TOL. Caranya kita regresikan dulu konsumsi pada pendapatan dan harta dengan cara memakai FUSE analyze regression linear. Ini konsumsi kita riset dulu, konsumsi sebagai dependent variable, pendapatan dan harta sebagai variabel-variabel independen atau regresor-regresornya. Kita lihat kotak dialog ini, kita klik dulu statistik, kemudian kita pilih ini collinearity diagnostic, yaitu angka yang mau kita cari. Kita lanjut, continue, yang lain abaikan, kita klik OK. Inilah teman-teman VIV yang kita cari itu. Ternyata lebih besar daripada 10. Kalau VIV makin besar,
maka dipastikan regresor itu mengandung masalah multikolinearitas jauh dari angka 10 ya. Itu rule of thumb-nya. Itu praktisnya lebih besar daripada 10. Tentu kebalikannya tolerans sama dengan 1/VIV. 1 dibagi ini, angka-angka ini tentu adalah 0,001. Ternyata angka-angka ini juga lebih kecil daripada 0,1. Jadi baik memakai tolerans VIF itu hasilnya sama, bahwa regresor pendapatan dan harta ternyata mengandung masalah multikolinearitas. Demikian teman-teman, kita sudah menunjukkan EFUS dan SPSS untuk menjelaskan multikolinearitas yang mungkin terdapat di antara regresor. Sekali lagi, demikian pembahasan kita. Kita sudah membahas bagaimana memakai EFUS dan SPSS untuk menunjukkan bagaimana multikolinearitas terdapat dalam regresor dua variabel independen dalam persamaan regresi berganda. Demikian, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video-video dalam channel ini untuk keberlangsungan video-video pembelajaran kita dalam channel kita ini. Sampai jumpa.